Apakah waktu itu sebuah konsep yang kita rasakan setiap hari, namun tak pernah bisa kita sentuh atau lihat secara langsung? Waktu terus berjalan, tak terbendung. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang sedang terjadi? Dalam video ini, kita akan mengungkap misteri tentang waktu, dari dimensi yang kita jalani, hingga bagaimana sains dan filosofi memandangnya. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, jika kalian suka dengan topik ini, mohon dukungannya untuk menyukai video ini, dan tekan tombol subscribe bagi yang belum melakukannya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Bab 1. Waktu sebagai ukuran perubahan. Secara sederhana, kita sering mendefinisikan waktu sebagai ukuran perubahan. Waktu memungkinkan kita untuk mengukur bagaimana segala sesuatu berubah, mulai dari pergerakan matahari yang mengubah siang menjadi malam, hingga kehidupan yang berjalan melalui fase-fase yang terus berkembang. Waktu adalah alat yang digunakan untuk mengukur peristiwa-peristiwa yang kita alami, dari detik ke detik, hingga miliaran tahun dalam sejarah alam semesta. Bab 2. Waktu dalam perspektif sains. Namun, dalam dunia fisika, waktu adalah sesuatu yang lebih misterius. Teori relativitas Albert Einstein mengungkapkan bahwa waktu tidak selalu berjalan dengan cara yang sama untuk semua orang. Waktu dapat melambat atau mempercepat, tergantung pada kecepatan seseorang bergerak atau seberapa dekat ia berada dengan benda-benda masif seperti bintang atau planet. Konsep ini dikenal dengan istilah dilatasi waktu, yang menunjukkan bahwa waktu bisa saja lebih lama atau lebih singkat tergantung pada kondisi fisik di sekitar kita. Dalam alam semesta yang begitu luas dan dinamis, waktu pun tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya garis lurus yang tetap. Bab 3. Waktu dalam dimensi keempat. Di luar pemahaman sehari-hari, ada dimensi waktu sebagai bagian dari ruang waktu. Dalam teori relativitas umum, ruang dan waktu tidak dipandang terpisah, melainkan saling terkait dalam satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Waktu bukan hanya suatu hal yang mengalir dalam satu arah, tetapi ia terikat pada struktur ruang yang melengkung akibat gravitasi. Artinya, waktu dan ruang saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk alam semesta yang kita tinggali. Tapi apa yang terjadi jika kita memikirkan waktu sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar dimensi keempat? Bab 4. Perspektif filosofis tentang waktu. Dalam filosofi, waktu sering dipertanyakan. Filsuf kuno seperti Aristoteles menyebut waktu sebagai pengukuran perubahan, namun ia juga mengakui bahwa kita tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Saint Augustine, seorang filsuf terkenal, bahkan pernah berkata, "Saya tahu apa itu waktu, sampai saya diminta untuk menjelaskannya." Tentu saja, waktu dalam filosofi seringkali dianggap lebih dari sekadar aliran detik, menit, atau jam. Ia lebih tentang bagaimana kita mengalaminya, sebuah konsep yang bisa melibatkan ingatan, harapan, dan perasaan kita tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bab 5. Waktu dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam kesibukan waktu. Kita terikat dengan jam, tenggat waktu, dan rutinitas yang membuat kita merasa tertekan. Tapi ada momen di mana kita merasa waktu berjalan begitu cepat, atau justru begitu lambat. Apakah ini hanya ilusi? Ataukah ada dimensi waktu yang lebih dalam lagi yang kita belum sepenuhnya pahami? Pengalaman kita tentang waktu seringkali lebih subjektif, tergantung pada bagaimana kita merasakannya, apakah kita bahagia atau sedang menghadapi kesulitan. Bab 6. Waktu dalam konteks spiritual. Beberapa tradisi spiritual melihat waktu dengan cara yang sangat berbeda. Dalam meditasi, banyak orang melaporkan pengalaman di mana waktu seolah berhenti atau melarut.
Mereka merasa tidak ada lagi pembatasan waktu dan mencapai kesadaran yang lebih dalam tentang keberadaan mereka. Bahkan dalam beberapa ajaran spiritual, waktu dianggap sebagai ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Karena semua yang ada adalah satu kesatuan yang abadi, tanpa awal dan akhir. Dari sudut pandang ini, waktu bukanlah sesuatu yang mengalir, tetapi sebuah perspektif yang bisa kita ubah. Kesimpulan. Waktu adalah misteri yang terus membingungkan kita. Ia bisa menjadi teman yang berjalan seiring dengan kita, atau menjadi musuh yang terus mengejar. Apakah waktu itu nyata? Ataukah ia hanya konsep yang kita ciptakan untuk memahami perubahan? Apakah kita benar-benar bebas dari pengaruh waktu, ataukah kita hanyalah bagian dari aliran besar yang tidak dapat kita hindari? Mungkin waktu lebih dari sekadar ukuran atau alat. Mungkin ia adalah cermin dari kesadaran kita sendiri. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Mari terus berpikir dan bertanya, karena dengan bertanya, kita akan lebih mendekati jawaban atas misteri-misteri kehidupan. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video baru. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.